hati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya dia maksud tadi akan menyampaikan dan kata kalau Muhammad, bagaimana jika Allah menjadikan untukmu dan karena rahmatnya Allah kalau Allah itu memang berhak dan siang dan malam berganti, malam berganti siang, siang berganti malam, itu kena musibah. Gimana persiapannya? Sebenarnya aku udah nyiapin berminggu-minggu ya. Semangat itu udah mulai memudar gitu. Beginilah. Alhamdulillah. Oh, barakallah nih. Makasih Mbak Tarino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabil mustafa wa ala alihi wa malwafah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penyimak sekalian yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah, mungkin berdirinya saya di dalam waktu yang singkat ini akan menyampaikan ya, kita berbagi sedikit ilmu yang saya miliki ini ya. Di sebelumnya saya bertanya nih, sebelumnya pernah nggak sih terbesit di dalam hati itu mengapa Allah itu berhak untuk dipuji dan patut untuk disyukuri? Kalau pernah ada semacam pertanyaan seperti itu dalam hati, mungkin kita bisa ambil jawabannya dari surat Al-Qasas juz 20 ayat 71 sampai 73 yang berarti, dan katakanlah Muhammad, bagaimana jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus, siapakah Tuhan yang dapat mendatangkan malam selain Allah, sedangkan kamu apakah kamu tidak mendengar? Ayat 72 berarti, dan katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan siang itu terus menerus, malam itu terus menerus, siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan sinar terang kepadamu, apakah kamu tidak memperhatikan? Dan ayat 73 berarti, dan karena karunia-Nya lah dan karena rahmat-Nya lah Allah menjadikan siang itu agar kamu menjadikan siang dan malam agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, dari ayat di atas tadi dapat kita ambil penjelasan dapat kita ambil pelajaran kalau Allah itu memang berhak untuk dipuji itu karena apa? Karena dengan kebesaran kuasanya Allah itu menjadikan siang dan malam berganti siang, siang berganti malam. Bumi dan matahari itu beredar sesuai dengan perhitungannya. Nah, dan Allah itu menciptakan siang sesungguhnya agar kita mencari karunia-Nya, mencari sebagian karunia-Nya seperti mentadaburi Al-Qur'an, berdakwah, menuntut ilmu, dan sholat gitu. Sebelumnya perintah sholat juga sudah pernah Allah Allah tegaskan dalam surat At-Toha juz 16 ayat 14 yang berbunyi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku dan tiada Tuhan selain aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Di sini ya Allah memerintahkan kita juga untuk sholat, karena dalam sholat itu ada zikir, ada doa, dimana waktu kita itu seakan-akan berhadapan-hadapan dengan Allah gitu ya. Waktu kita mengingatnya dengan Allah gitu. Dan sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat ini, yang senantiasa mengingat Allah, ialah yang akan nanti ya kelak mendapatkan karunia dan berkahnya nanti. Nah, bagaimana dengan penciptaan malam? Sesungguhnya Allah itu menciptakan malam itu untuk kita beristirahat kan ya, agar nanti di sepertiga malam itu nanti kita bisa bangun lagi, kita bisa disenakan di sepertiga malam adalah waktu doa itu diijabah gitu. Nah, juga biar esok harinya itu kita bisa melakukan ibadah itu lebih giat lagi dibanding hari-hari sebelumnya. Nah, yang tadi itu adalah sekelumit lah dari alasan mengapa kita itu mengapa Allah itu berhak untuk dipuji. Selanjutnya, mengapa Allah itu patut disyukuri. Nah, sebenarnya ya nikmat Allah, rezeki Allah
sampai kita masih bisa bernafas sampai detik ini adalah karunia yang memang patut untuk disyukuri, karena ya mungkin di sana ada yang sakit, ada yang terkena musibah. Nah, kita yang baik-baik saja, yang sehat, yang masih bernafas hingga detik ini, sesungguhnya memang patutlah untuk bersyukur gitu. Bersyukur, kita itu sebagai manusia yang baik haruslah senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan gitu ya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Hanif, Ya Allah. gimana persiapannya? Sebenarnya aku udah nyiapin berminggu-minggu yang lalu. Terus gara-gara namaku nih ya, ternyata kertas kecocokan aku itu gak keluar. Ternyata emang gak ada nomor absenku ketinggalan. Jadi aku baru kebagian yang ke belakang-belakangan ini. Jadi gara-gara udah tertunda lama nih, jadinya aku latihannya udah semangat itu udah mulai memudar gitu. Beginilah, alhamdulillah masih bisa gini. Alhamdulillah ya. Ya. Kira-kira tadi judulnya apa emang? Judulnya itu garis besarnya, judulnya itu ada pertanyaannya, yaitu mengapa Allah itu berhak untuk dipuji dan patut untuk disyukuri. Oh, bagus banget, Masya Allah. Barakallah nih, makasih buat hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wa habibil yakut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda bi ashabil mahbub. Bismillah walhamdulillah. Di kesempatan kali ini, insya Allah Ana akan membawakan kultum yang bertema khilafah dan demokrasi liberal amat sangat berbeda. Seiring berjalannya waktu, banyak yang sudah lupa apa itu khilafah, dan bahkan banyak pula yang tidak tahu. Padahal khilafah adalah sistem pemerintahan terbaik yang pernah ada. Khilafah adalah solusi berbagai permasalahan. Apa itu khilafah? Khilafah merupakan negara tauhid yang berdasarkan akidah Islam atau kepemimpinan umat yang menggunakan Islam sebagai ideologi. Prinsip tauhid adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi pondasi yang dibangun. Prinsip tauhid adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi pondasi yang di atasnya dibangun sistem Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan definisi khilafah itu sendiri adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum syariat-syariat yang mengemban dakwah ke segala penjuru dunia. Khilafah tidaklah sama dengan demokrasi liberal. Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal merupakan sistem kenegaraan yang dibangun atas asas demokrasi. Demokrasi liberal merupakan sistem kenegaraan yang dibangun atas asas sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Bagaimana mungkin khilafah ala minhajin nubuwah dikatakan sama dengan demokrasi liberalisme? Mereka berbeda dan sangat bertolak belakang. Khilafah memperjuangkan kebangkitan Islam, sedangkan liberal memisahkan agama dari kehidupan. Sebagaimana yang kita tahu, pemimpin yang tidak menggunakan khilafah sebagai sistem kepemimpinan, maka kepemimpinannya rusak. Sebagaimana yang terjadi di negeri kita tercinta ini, kita memiliki pemimpin yang tidak menggunakan khilafah sebagai sistem kepemimpinan, maka negara kita bisa dikatakan jauh dari negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya yang sebagaimana dan seharusnya. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu membawa perubahan, yaitu memperjuangkan pemimpin yang memperjuangkan Islam secara kafah. Jangan sampai kita salah dalam memilih pemimpin, apalagi sampai memilih non-muslim sebagai pemimpin. Karena kalau kita sampai salah dalam memimpin, mudah saja bagi mereka untuk menghancurkan agama kita, menghancurkan tempat ibadah kita, dan menghinakan kitabullah. Oleh karena itu, ayo tanamkan dalam diri kita bahwa khilafah ala minhajin nubuwah adalah sebaik-baiknya sistem kepemimpinan yang akan mengubah dunia menjadi lebih baik. Jangan samakan khilafah dengan demokrasi liberal. Stop fitnah khilafah, karena khilafah adalah sistem Islam. Akhirul kalam, unzur maqala walatan zurman qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah maliki lil malakut wa jabbar lil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayatu al istibaru al iman was subut. Assalatu ala sayyidil wujud wa habibil yakut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ashabil mahbub. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit kutum yang insya Allah bermanfaat, yang bertemakan taat. Taat itu ada dua. Yang pertama, ketaatan yang mutlak tanpa ada batasan, yaitu ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana sih ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya? Yaitu ketika kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kedua, yaitu ketaatan yang dibatasi dengan yang ma'ruf, yaitu ketika kita diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka kita tidak wajib mentaatinya. Contohnya ketaatan yang dibatasi dengan yang ma'ruf itu ketaatan kita kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita. Nah, jadi di sini ketika kita diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka kita tidak wajib, maka kita haram untuk mematuhinya. Sekian dari saya. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.